I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the way. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di September, minggu yang kedua. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia senantiasa ada di dalam setiap kehidupan umatnya yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa ada berjalan bersama kami, di depan kami, di sekeliling kami, dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh Roh-Mu yang kudus, bawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, jadikan umat-Mu lebih dari pemenang, menghadapi setiap situasi kondisi, apapun yang dilalui, bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di seri gelombang ini, di mana waves artinya gelombang atau ombak, kita sadari bahwa kehidupan kita ada namanya gelombang kehidupan, ombak yang menerpa, semuanya adalah bagian proses untuk mendewasakan kita. Bagi orang percaya, kita semakin ditekan ataupun semakin dihimpit, yaitu kita berlari kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang membuka jalan saat tiada jalan, bahwa Dia setia, Dia memegang tangan kita, Dia yang senantiasa menghibur oleh Roh Kudus-Nya, dan Dia membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan. Untuk itu perjalanan kita, yaitu semakin hari semakin dekat pada Allah, semakin hari semakin lagi kita berakar, bertumbuh di dalam Dia. Untuk itu melalui seri gelombang ini, waves ini, biarlah kita semakin hari semakin teguh iman kita, sekalipun gelombang ombak waves yang datang, kita tidak goyah. Mari saudara, hari ini kita akan lihat perikop Yesus berjalan di atas air, Jesus walks on the water, dan bagaimana Petrus meresponi ajakan Yesus untuk berjalan di atas air. Karena murid-muridnya juga semuanya melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus mendapatkan tantangan tersebut, dia melangkah untuk berjalan di atas air. Kita akan lihat di Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 22. Kehidupan kita akan menghadapi tantangan sehingga kita belajar untuk berani menanggapi ajakan dari Tuhan Yesus. Asal kita perhatikan kalau itu memang suaranya Tuhan, kalau itu yang ajakan dari Tuhan, maka kita belajar, kita berani untuk menghadapinya. Belajar untuk melangkah sesuai dengan ajakannya. Kita lihat di Matius pasal 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita sadari bahwa Yesus datang ke bumi membawa kerajaan Allah, di mana kerajaan yang sangat berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia. Kerajaan Allah penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa oleh Roh Kudus yang senantiasa ada bagi orang-orang yang percaya. Yesus bersama murid-muridnya berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, dan apa yang dilakukan yaitu memberitakan kerajaan Allah, yaitu pertobatan, dan juga menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, mengadakan banyak mukjizat, tanda-tanda heran yang luar biasa. Yesus memberikan contoh bagaimana ketika dia sudah melayani waktu yang dia berikan dan mengadakan mukjizat dan
menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Dan dia tidak lupa untuk mempunyai komunikasi dengan Bapa di surga, karena untuk itulah dia datang ke muka bumi ini melakukan kehendak Bapa. Dan kita tahu bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah satu adanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus selama dia di muka bumi selama 33 tahun setengah, dan pelayanan publiknya yang hanya 3 tahun setengah lebih tersebut, itu memberikan teladan buat kita untuk mencontohi. Dia selalu mengambil waktu bersekutu dengan Bapa. Dia menarik diri dari semua kesibukan yang ada untuk berdoa. Untuk itu kita sesibuk apapun dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, keluarga, pekerjaan, pelayanan, semuanya kita harus tahu penempatan waktu yang ada untuk memprioritaskan hubungan kita. Contoh seperti HP yang setelah kita menggunakan sepanjang hari, kita ada waktu-waktu yang harus kita charge. Begitu pula hidup kita sepanjang hari, bahkan sebelum memulai hari, kita sudah mau sungguh-sungguh sediakan waktu, quality time untuk kita spend time with God. Dan dalam perjalanan ini tentunya kita mengatur waktu kita untuk menggunakannya untuk spend time alone with God, yaitu bersekutu dengan Bapa, dengan Tuhan ya, secara pribadi, sehingga kehidupan kita ada kekuatan rohani menghadapi, melihat situasi, kondisi yang ada dengan kacamata dari Tuhan. Kita menata hati, sehingga hati yang terluka Tuhan yang sendiri membalut, hati yang bimbang Tuhan teguhkan, sehingga di dalam hadirat Tuhanlah kita di-charge kembali, di-refresh kembali, sehingga kita disegarkan, mengerti untuk apa kita ada seperti sekarang ini yang Tuhan tempatkan kita, baik pekerjaan, baik pelayanan, keluarga yang ada. Kita tidak sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Untuk itu, dengan kita menarik diri untuk berdoa, mencari Tuhan dalam doa, dalam puasa, pagi hari atau siang hari atau sore hari, kapan saja waktu itu, kita harus mempunyai waktu yang berkualitas, berdiam bersama Tuhan, sendiri bersama Tuhan. Karena lewat persekutuan dengan Tuhan, di mana Allah Roh Kudus yang menyatakan pada kita bahwa diri kita butuh, yaitu pengurapannya, kita butuh bimbingannya, kita butuh arahannya, bahkan koreksian dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ada di dalam jalannya yang Tuhan kehendaki. Yesus di mana dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan sementara murid-muridnya ada di perahu untuk mau menyeberang. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Matthew chapter 14 verse 24, but the boat was already a considerable distance from land, sudah sekian jauh meninggalkan pantai, buffeted by the waves because the wind was against it. Jadi angin yang sangat kencang ya menghempaskan, sehingga air dan ombak gelombang yang ada menghempas masuk ke dalam perahu yang ada. Kita sadari bahwa Yesus sanggup untuk memerintahkan maupun badai untuk tunduk, angin, dan juga ombak yang ada. Dan setiap kesempatan yang ada adalah, setiap apa yang terjadi adalah kesempatan Tuhan berbicara, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mukjizat, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Untuk itu, jangan kita sia-siakan apa yang terjadi. Karena dalam perjalanan ini, kalau apabila ada kesalahan kita tentunya mau bertobat, kita mau relakan hati kita diubahkan. Namun kalau bukan karena dosa atau pertobatan yang Tuhan tuntut, yaitu Tuhan ingin iman kita ada kedewasaan, bertumbuh di dalam Dia. Karena semakin kita ikut Tuhan, tidak otomatis kita bertumbuh kalau kita tidak mau bertumbuh. Kalau kita tidak mau dibimbing, kalau kita tidak mau berubah, dan kita tidak mau belajar sungguh-sungguh apa yang Tuhan ajarkan pada kita lewat musim-musim kehidupan yang kita lalui. Untuk itu kita harus belajar sungguh-sungguh memperhatikan
setiap keadaan, keberadaan yang terjadi. Karena Tuhan baik, Tuhan mempunyai rencana yang baik, tidak mempunyai rancangan kecelakaan buat kita semua yang mengasihi Dia. Di mana angin sakal yang ada, sehingga terjadilah gelombang yang besar, gelombang yang ada. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dengan situasi kondisi yang ada ombak, karena ada angin sakal, Yesus datang menghampiri mereka. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Berapa sering di mana Yesus sedang mendatangi kita, melawat kita, ataupun ingin berbicara pada kita, namun karena kita tidak peka, tidak mengenali Dia, sehingga kita menganggap itu adalah hantu. Sesungguhnya Dia sedang berbicara pada kita, Dia sedang mengarahkan kita sesuatu, namun seringkali hati kita tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah kita hari demi hari, peristiwa yang terjadi, keadaan yang ada, yang kita mungkin sepertinya terasa terhimpit, tapi itu adalah bagian dari kurikulum Tuhan untuk membawa kita mengenal Dia, mengenali Dia. Untuk konteks murid-muridnya, menganggap Yesus berjalan di atas air itu adalah Dia hantu, namun ternyata itu adalah Tuhan. Mereka berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi kita baca bersama-sama. Tapi segera Yesus berkata pada mereka, mari kita baca, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus berkata ini kepada kita pada saat ini. Situasi kondisi apapun yang saudara alami, Tuhan terlebih besar dan Dia tahu segalanya. Dia kuasai medan, Dia kuasai semua peristiwa yang terjadi. Untuk itu kita relakan dan belajar untuk dengar-dengaran, perhatikan. Itu Tuhan yang berbicara. Supaya hati kita tenang, jangan takut. Kalau hati kita tidak tenang, maka bawaannya adalah panik, penuh dengan kecemasan, penuh keraguan-raguan, dan juga berreka-reka apa yang sedang terjadi. Namun sebagai orang percaya, karena kita sadari bahwa Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan menolong kita mengerti bahwa ini jalannya Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya. Untuk itu pergaulan kita, Roh Kudus adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Tritunggal, tinggal di dalam kita, sehingga menuntun kita untuk menyadari perbuatan kita, membawa kita, membuka mata kita, sehingga kita dapat melihat itu adalah Tuhan yang sedang berbicara pada kita. Tuhan berbicara lewat kejadian yang ada, mungkin secara audible voice, mungkin bisa ada yang sebagian yang bisa mendengar. Sekalipun kita tidak mendengar audible voice, tapi Tuhan memberikan sebuah impression di dalam hati kita yang Tuhan taruhkan, yang memang itu dari Tuhan. Itu teruji dari firman Tuhan. Karena semuanya berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, suara Tuhan, tidak mungkin bertolak belakang dengan firman Tuhan. Karena suara Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan diucapkan pada kita adalah rema, sehingga kita menanggapinya, yaitu ada kehidupan yang kita terima untuk melangkah sesuai dengan ajakan dari Yesus. Dia katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Manusia cenderung takut ketika mendengar sesuatu, takut dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwa ini kalau tidak ditundukkan kepada kebenaran firman, maka bawaannya adalah mengikuti perasaan, mengikuti pikiran kita sendiri, mengasumsi ataupun mereka-reka yang ada. Sesungguhnya bukan seperti itu. Tuhan memperbaharui pikiran kita sehingga kita mempunyai pikiran Kristus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil.
yang sedap didengar itu yang kita pikirkan, yaitu firman Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan, berkatakan tentang seseorang, yang Tuhan lihat atas seseorang, itu juga kita sepakat, kita setuju, dan kita mengaminkan, mendeklarasikan perkataan Tuhan. Kita percaya Tuhan taruhkan di dalam mulut kita, dalam hati kita, untuk kita ucapkan, untuk kita renungkan, sehingga perbuatan Tuhan yang sudah terjadi di masa lampau, kita percaya Dia Tuhan yang sama, yang bekerja di hari ini dan juga bekerja di hari depan. Untuk itu, karena Dia yang memegang masa, karena di dalam kehidupan ini selama di muka bumi ada namanya waktu. Tetapi ketika Dia sudah memanggil kita kembali ke rumah Bapa, yang ada adalah kekekalan, yaitu bersama Bapa di surga, karena iman kita dalam Yesus Kristus. Dan sebaliknya, bagi yang tidak percaya, mereka mengalami yaitu hukuman kekal selamanya. Yesus datang menjelma sebagai manusia untuk menebus manusia berdosa. Kita yang dahulunya orang berdosa, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Untuk itu, tanggalkan semua beban dan dosa, dan jangan takut. Kita berani untuk menghadap tata sucinya oleh karena kuasa darah Yesus. Kita berani untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan belajar taat setiap langkah, setiap perintah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita lihat antara murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu, ketika mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air, mereka berkatakan itu hantu. Namun ketika setelah Yesus katakan tenanglah, aku ini, jangan takut, kita lihat antara murid-murid yang ada hanya Petrus yang meresponi. Hanya Petrus. Ya, sekalipun Petrus mempunyai kelemahan-kelemahan ini dan itu, ya, seringkali dia cepat untuk berbicara sebelum dia mungkin berpikir-pikir dulu. Namun Petrus adalah memberikan sebuah gambaran orang yang mendengar perkataan Yesus tidak berlambat-lambat, segera untuk meresponinya dan segera mengambil langkah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun dia tidak sempurna, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kelemahan, namun Petrus memberikan contoh bagi kita untuk get out of the boat, untuk melangkah keluar dari perahu kita meresponi perkataan Yesus. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa. Apa yang Petrus ungkapkan ini, dia percaya kalau memang itu Tuhan, maka Tuhan suruh dia berjalan di atas air, dia akan melakukannya. Saudara, kita akan diberikan tantangan dalam hidup. Mungkin bagi yang berusaha, sedang usaha, yang Tuhan memberikan tantangan, mentaruhkan di hatinya untuk membuka cabang. Dia harus belajar untuk perhatikan apakah itu suara dari Tuhan yang menyuruh. Dan ketika dia benar yakin itu suara dari Tuhan, itu tentu dari firman Tuhan, dari kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga nasihat orang bijak, orang yang takut akan Tuhan, yang kita tanya, sehingga konfirmasi yang ada membuat kita itu mempunyai confidence, yakin, percaya Tuhan yang suruh, maka aku melangkah. Kalau Tuhan yang suruh aku melangkah, maka aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh aku melangkah, maka aku akan menikmati, akan menerima apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku. Begitu pula bagi orang yang mau studi, melanjutkan studi, dia bisa mempunyai kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hatinya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika dia sungguh-sungguh perhatikan, dan Tuhan memakai hamba-hambanya juga, Tuhan memakai kejadian yang ada, firman Tuhan yang diucapkan, tidak ada yang namanya kebetulan. Saudara, hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan, karena Tuhan yang mengatur, menetapkan langkah orang benar. Tuhan menjadikan semuanya skenario yang ada, sehingga kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Di antara murid-murid Yesus, hanya Petrus yang mempunyai catatan rekod. Dia melangkah, meresponi, berjalan di atas air.
Kata Yesus ayat 29, datanglah. Yesus ketika mendengar apa yang Petrus katakan, Yesus katakan datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada sebuah pepatah katakan, if you want to walk on the water, you must get out of your boat. Jadi kalau kamu mau berjalan di atas air, kamu harus keluar dari zona nyaman, ya, dari perahu yang kita sudah terbiasa bahwa itu adalah tempat yang aman buat kita secara fisik. Namun sesungguhnya Tuhan mau meningkatkan iman kita, memperdalam iman kita lebih lagi. Kita harus berani tinggalkan zona nyaman kita yang kita merasa, apakah saya bisa, apakah mungkin, bagaimana kalau seandainya tidak terjadi. Bukan itu saudara, kita harusnya percaya kalau memang itu Tuhan yang berbicara. Aku melangkah, maka aku menerima mukjizatnya, janjinya, rencananya dalam hidup aku. Ya, untuk itu saudara, dalam perjalanan kita bergaul dengan Tuhan, kita perhatikan apa yang Dia katakan dan kita melangkah sesuai dengan iman kita, maka kita akan tiba di tujuan Allah. Tuhan juga ingin kita melangkah sesuai dengan beberapa langkah ketaatan kita, akan mengantar kita kepada destinasi kita berikutnya dan berikutnya dan berikutnya sampai tujuan Allah digenapi dalam hidup kita. Jadi hidup ini dalam proses penggenapan tujuan Allah, destiny kita dalam Dia. Berjalan di atas air juga bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita, dalam pelayanan yang Tuhan taruhkan sesuatu yang harus kita tentunya uji, mengecek Tuhan apakah itu benar yang Tuhan mau. Ketika kita melangkah sesuai apa yang Tuhan mau, ya, untuk melakukan sebuah project ataupun sebuah program untuk memberi makan kepada orang-orang miskin ataupun merintis sebuah pelayanan anak yatim piatu maupun rumah singgah, life center dan sebagainya. Kita melangkah sesuai dengan arahan dari Tuhan dalam perjalanan tersebut. Kita tidak perlu goyah ataupun tidak perlu bimbang. Kalau memang Tuhan yang sudah suruh kita melakukannya, maka kita akan melihat mukjizatnya. Kita lihat di ayat yang ke-30. Jadi Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Ini hal yang sangat ajaib dan luar biasa, orang yang meresponi. Mungkin secara fisik kita tidak berjalan di atas air seperti Petrus, namun dalam kehidupan kita, berjalan di atas air dapat kita terapkan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, maupun juga di dalam pelayanan, dapat kita terapkan. Mendengarkan perkataan Tuhan, melangkah sesuai langkah iman yang Tuhan taruhkan, dan Tuhan akan menempatkan orang-orang untuk juga memberikan kita dorongan, nasihat, arahan juga. Ayat 30. Tetapi tadi luar biasa, Petrus melangkah, ya, berjalan di atas air, keluar dari perahu zona nyamannya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bisa saja di dalam perjalanan kita merintis sesuatu, melakukan sesuatu yang Tuhan sudah taruhkan tersebut, kita lakukan. Namun ketika tanda-tandanya bisa saja tidak seperti yang kita harapkan, angin yang datang, ucapan orang, ataupun perasaan kita sendiri, seperti contohnya Petrus, ada angin, ya, meniup dan dia mulai takut dan tenggelam, ya, mulai tenggelam lalu berteriak. Namun tidak ada namanya terlambat. Ketika kita merasa sudah hampir tenggelam ataupun tenggelam, serukan nama Yesus. Ya, kalau seperti ada orang yang mungkin di dalam air tenggelam, help, 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 tolong, tolong, tolong. Mereka berseru sekuat tenaga mereka untuk mendapatkan
pertolongan. Biarlah kita juga belajar untuk berseru pada nama Tuhan, berseru pada nama Yesus. Yesus, tolong. Yesus, Engkau yang sanggup ya dalam setiap kemelut ataupun persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi. Untuk itu saudara berserulah pada nama Tuhan, berseru pada nama Yesus. Tuhanlah penolong kita. Tepat pada waktunya, karena Dia melatih iman kita. Sekalipun kita jatuh berkali-kali, asal kita tidak putus asa, berseru pada nama Tuhan dan mau berubah, dan mau bertobat, dan mau melangkah, dan mau meninggalkan manusia lama kita, maka kita akan alami yaitu manusia baru yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam kehidupan ini banyak ada penyesalan, kekecewaan, kegagalan, keterburukan, keterbatasan. Namun kita tidak izinkan itu mendikte kehidupan kita. Karena Tuhan katakan all things new. Tuhan jadikan semuanya baru. Tuhan mau memberikan hati yang baru, hati yang lembut. Tuhan mau menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, sesuai dengan zaman kondisi yang ada. Sekalipun melewati lembah air mata, ada Tuhan, ada di atas gunung, Tuhan juga ada. Kehidupan kita adalah miliknya. Ya, jadi Petrus ketika dia merasa angin itu dan dia mulai tenggelam, dia berseru dan Tuhan tidak berlambat-lambat untuk menolongnya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam kehidupan kita, sekalipun Tuhan menegur kita karena kita mungkin takut, bimbang, kurang percaya, tapi biarlah apa yang terjadi tersebut adalah pelajaran berharga buat kita semua untuk naik level, untuk mau dididik Tuhan. Orang yang mau dididik Tuhan, sekalipun teguran itu keras bagi kita, ya tidak mengenakan bagi kita, tapi kita mau sungguh-sungguh meresponinya. Sesuai dengan jalan Tuhan, kita dibentuk, kita diarahkan, sehingga kita lebih dari pemenang. Saudara terkasih, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli atas hidup saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Percaya saja dan taat dengan apa yang Tuhan sudah taruhkan, gariskan dalam firman-Nya, khotbah yang kita dengar, arahan nasihat bijak orang yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita terluput dari unnecessary burden, dari ujian cobaan yang tidak perlu berlama-lama, ya, karena Tuhan mau kita mempraktekkan firman Tuhan di tengah-tengah ujian dan cobaan. Kesedihan yang ada pun Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Ya, segala sesuatu yang seperti yang gagal pun, kalau kita menyerahkan pada Tuhan, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Apa yang musuh berusaha untuk merancangkan yang jahat pun, kalau kita mempunyai hati yang berserah pada Tuhan, Tuhan akan mengubah minus menjadi plus. Yang tadinya maksud buruk dari si jahat, tapi Tuhan yang mengubahnya menjadi kemenangan buat kita yang merendahkan hati. Karena Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Ayat 32 dan 33 sebagai penutup. Lalu mereka, yaitu Yesus dan Petrus, karena Yesus mengangkat Petrus ya, yang tadinya tenggelam. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sementara yang lain-lain, murid-murid yang lain yang ada di perahu tidak mengalami apa yang Petrus alami. Petrus sudah memberikan contoh buat kita. Dalam perjalanan kita out of the boat, ada kalanya kita bisa bimbang, takut, dan kita mulai tenggelam. Tapi jangan lupa untuk berseru. Berseru pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya sesungguhnya Engkau anak Allah. Ada orang-orang tertentu yang dari mereka bukan partisipan tapi mereka penonton. Mereka melihat gelanggang pertandingan yang ada, tapi mereka hanya menonton, melihat.
namun kita yang Tuhan pilih untuk terlibat, untuk berpartisipasi, berpartner dengan Dia, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk merebut kota kita lewat doa maupun usahakan kota kita, bangsa kita. Kita berupaya, kita setia, tekun dalam tugas-tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Maka percaya, promosi datang dari Tuhan atas hidup kita. Melangkahlah dengan iman. Get out of the boat, walk on the water. Ya, get out of the boat, walk on the water. Keluarlah dari zona nyaman kita dan mulailah berjalan di atas air sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perkatakan kepada kita. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kami ada angin, ombak, gelombang yang datang. Dan Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami, biarlah sebagai umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, Kau melatih iman setiap anak-anak-Mu untuk lebih percaya dan mengenali suara-Mu. Dan mempunyai hati yang taat, rela untuk dididik oleh Tuhan. Sehingga dapat mengalami ajaran-ajaran didikan-Mu, membawa kami lebih dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban bagi umat-Mu yang dalam kesesakan. Tuhan penolong, Tuhan penghibur, Tuhan yang memberikan tuntunan arahan dengan nasihat sesuai firman Tuhan yang kami terima di gereja, hamba Tuhan, teman rohani, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai untuk memberikan kami arahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kota di mana kami berada, desa, pulau, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talot sampai Pulau Rote, dipenuhi dan kemuliaan Tuhan. Nyatakan mukjizat-Mu, kuasa-Mu. Dan juga berkati maupun gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini bersatu. Kristus adalah kepala gereja, sehingga tubuh Kristus bersatu, melengkapi umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kehidupan yang tak bercacat, hidup kudus, hidup tak bercela, hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.